Shalom, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pak. Di akhir pekan ini kita masuk kitab ke-5 ya di dalam Perjanjian Lama, dan malam hari ini kita coba memulai tadarusan Alkitab dari Habakuk pasal pertama. Hanya 3 pasal, jadi kalau kita 6 hari dalam seminggu, maka ini hari Sabtu, Habakuk akan selesai di hari Selasa minggu depan. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada kembali dalam mendalami tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami agar kitab Habakuk yang 3 pasal yang akan kita baca, dari ayat-ayat yang kita baca, kalimat-kalimat yang kami baca dapat mutiara-mutiara terpendam dan bisa membantu kami menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi kemudian. Yang satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan Habakuk pasal yang pertama ya semuanya ya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya. Habakuk pasal yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk ya. Kita baca. Perikop pertamanya judul keluhan Nabi. Coba ini salah ya, mesti bukan judul ya. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan gitu saudara ya. Sama-sama kita baca. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, hingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi, ini keluhan dari Habakuk ya kepada Tuhan. Sebagai nabi tentu dia berdoa agar Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan bangsanya dan lain sebagainya. Tapi justru ketika dia berteriak bahwa bangsa kami ditindas, ada penindasan, ya seolah-olah Tuhan diam saja dan mengizinkan ya semua yang disebut dengan penindasan, kejahatan itu terjadi atas sang nabi atau juga bangsanya. Sehingga akhirnya ya bangsa Israel, Yehuda, Habakuk sendiri itu melihat kesehariannya ada kelaliman-kelaliman, ada sesuatu yang tidak benar terjadi di depan mata mereka. Ya. Ada perbantahan dikatakan di ayat 3 tadi, pertikaian, ya. Sehingga akhirnya hukum kekuatan, kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Dan itu yang terjadi di zamannya Habakuk, dan saya percaya ini juga akan terjadi dalam hari-hari ke depan. Menjelang penghukuman Tuhan, inilah yang terjadi. Tuhan memberikan tanda kepada orang-orang pilihannya supaya ketika kita menyadari bahwa kita ada dalam zaman yang seperti ini, kita seperti ada alarm gitu, bahwa sudah waktunya menjelang penghukuman Tuhan atas bangsa ini. Sehingga paling tidak mestinya kita sebagai seorang percaya harus melakukan tindakan-tindakan yang lebih lagi, lebih extraordinary dibanding sebelumnya sebagai perwujudan iman kita kepada Tuhan. Dan ya Tuhan tuh mengizinkan semua itu terjadi karena memang Tuhan ingin mengasihi umatnya. Sebelum penghukuman terjadi, Tuhan mengizinkan agar
umatnya itu terjaga gitu, berwaspada. Karena kok zaman tidak running dengan well, tidak running well gitu, saudara. Ya, seperti hari-hari ini kita lihat ada banyak orang tidak mengalami keadilan. Ya. Ada orang-orang yang teraniaya, ada orang-orang yang ditindas di sekitar kita. Ini mestinya menjadi tanda ketika hal-hal tersebut menjadi semakin masif, menjadi semakin sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita baca. Ini membuat alarm diri kita, alarm iman kita mestinya lebih kencang bersuara bahwa ini sudah harinya Tuhan, dan Bapak Ibu mestinya paham kalau sudah mendekati harinya Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi di hari-hari menjelang penghukuman Tuhan itu, hukum atau keadilan muncul terbalik. Orang yang sebenarnya benar jadi salah, orang yang salah bisa dianggap benar. Dan ini sudah mulai terlihat ya, di hari-hari ini. Bagaimana sekarang penilaian orang itu ya tergantung dari netizen. Kebenaran itu tergantung dari netizen. Ketika netizen atau orang banyak itu berkata A, maka jadilah A. Ketika B, jadilah B. Meskipun A atau B itu bukanlah kebenaran, bukanlah yang sebenarnya. Tapi perspektif manusia akhir zaman bisa berubah mengikuti perspektif dunia. Ketika dunia berkata itu baik, maka bisa jadi kita akan menganggapnya baik. Meskipun sebenarnya kita tahu itu salah. Jadi itu pentingnya bijaksana di akhir zaman ini. Itu yang berkali-kali saya sudah mewarning saudara lewat tadarusan Alkitab kita ini, bahwa kita harus berjaga, jaga dengan sungguh. Lanjut ya, perikop berikutnya. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi ditertawakannya, tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca di ayat-ayat ini, yakni munculnya sebuah bangsa yang disebut sebagai orang-orang Kasdim atau bangsa Kasdim. Orang Kasdim atau bangsa Kasdim ini ya tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Babilonia, yang memang di zaman nabi-nabi perjanjian lama, dalam hal ini konteks kita tadarusan ini adalah di zamannya Habakuk, itu sedang menjadi bangsa yang menakutkan karena menaklukkan banyak kerajaan di sekitarnya. Dan Yehuda, Israel, itu juga on the way akan dicaploknya gitu. Dan Tuhan berkata bahwa Dialah yang membangkitkan orang Kasdim di ayat yang ke-6. Ya. Dengan segala kegarangannya, dengan segala kehebatannya yang menakutkan itu, Tuhanlah yang membangkitkan orang Kasdim seperti ini. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya nggak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini yang di luar kehendak Tuhan. Ketika ada muncul misalnya sebuah negara adidaya dengan arogansinya, dengan kesombongannya, seolah mereka adalah negara terhebat di dunia, polisi dunia, ya. Ya, kalau Tuhan yang bangkitkan mau apa? Tapi kalau ada bangsa lain yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan tidak izinkan juga, tidak akan menjadi. Ya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini
baik itu yang baik, mau baik itu yang buruk, itu tidak ada yang terjadi di dunia ini yang di luar kehendak Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan. Sebenarnya kalau saudara sudah sampai pada pemahaman ini ya, kita akhirnya menjalani hidup di dunia ini ya santai saja gitu. Sangoyo gitu. Ya, saudara ya. Ya kalau terjadi yang buruk ya berarti Tuhan izinkan. Kalau terjadi sesuatu yang baik ya berarti juga Tuhan izinkan. Jadi baik dan buruk yang terjadi atas hidup kita itu bukan 100% hasil jerih payah kita. Tapi ada kehendak Tuhan. Bagian kita coba mencari tahu saja apakah kita bisa mendapatkan yang baik atau nanti malah kita mendapatkan yang buruk dengan cara apa? Berusaha sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah sampai pada level pemahaman bijaksana yang seperti ini, ya kita akhirnya tenang dalam hidup, nggak khawatir apapun juga. Kalau berusaha maksimal ternyata gagal, ya berarti tidak dalam kehendak Tuhan. Maka respon kita sebaiknya segera bangun dan mengerjakan hal lain. Siapa tahu jangan-jangan hal lain yang akan kita kerjakan dengan maksimal nantinya itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan maka jadi. Tapi kalau andai kata gagal lagi ya kita harus sadar ya bahwa itu jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Maka berikutnya mungkin bertanya kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Agar langkah berikutnya yang kita lakukan itu seturut sekehendak Dia. Sehingga ketika kita lakukan seturut sekehendak Dia itu, dan kalau itu dalam kehendak Dia, ya maka jadi atas kita. Kan seperti itu. Hidup di dunia itu sebenarnya kalau mau dibilang itu ya sebenarnya begitu mudahnya. Sebegitu sederhananya. Yang membuat rumit itu ya kepala kita sendiri, pikiran kita sendiri, yang punya pemikiran yang dengan bebas kita izinkan berkeliaran di pikiran kita. Tapi kalau kita sudah mendapatkan saripati kehidupan dari Alkitab ini, ya saya yakin, saya berharap dengan mengikuti tadarusan dari kitab pertama Injil Lukas sampai sekarang ini, Perjanjian Baru sudah kita selesaikan dan Perjanjian Lama sudah 5 kitab kita running. Saya sih berharap Bapak Ibu sudah jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Coba kasih laporan aja. Taruh di kolom komentar ya, yang sudah mengalami perubahan hidup. Takutnya saya sudah mengikuti program ini tapi nggak mengalami perubahan hidup, berarti ada yang salah nih. Yang salah ya bisa saudara yang cuma jadi pendengar tapi tidak jadi pelaku, atau jangan-jangan program yang saya bagikan ini salah karena sudah hampir 2 tahun kita lakukan ini tapi tidak berdampak apa-apa buat saudara. Berarti jangan-jangan ini hanya egonya saya saja, bukan kehendak Tuhan. Ya, nah tolong direspon gitu. Apakah saudara ada perubahan dengan mengikuti tadarusan Alkitab bersama saya selama beberapa waktu? Bahkan kalau dari awal sudah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun ini. Karena kita mulai ya, sejak pandemi, ya, sudah hampir 2 tahun. Jadi, bangsa Babilonia yang bangkit dan akan menghabisi Yehuda saat itu ya atas kehendak Tuhan. Jadi ketika ada bangsa yang jumawa dan faktanya dia menjadi penguasa dunia ini, taruhlah sekarang banyak orang menyoroti Amerika sebagai polisi dunia, negara yang paling berkuasa katanya. Dia mau berbuat kayak apapun, bahkan di luar batas dan juga melanggar asas-asas hukum internasional sekalipun, ya kita harus sadar ya itu atas kehendak Tuhan. Bukan berarti Amerika adalah bangsa pilihan Tuhan atau bangsa yang disayang Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu atas kehendak Tuhan. Sebaliknya ketika misalnya beberapa tahun yang lalu bangkit ada ISIS, misalnya menguasai daerah Timur Tengah, Syria, Iran, Irak, ya, terus juga beberapa wilayah lainnya di Mesir juga dikuasai oleh ISIS. Ya, terus mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal logika manusia modern dengan membunuh mudahnya, ya, mendiskriminasi antara yang seiman dengan tidak seiman dengan mereka, bahkan yang seiman juga diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan begitu luar biasanya. Perempuan dikembalikan haknya hanya seperti zaman awal-awal tahun 600 Masehi, di mana ketika agama tersebut baru bangkit di zaman antah berantah, di mana wanita memang tidak berdaya karena faktor paternalistik atau budaya laki-laki yang saat itu memang menguasai dunia. Dengan perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh beraktivitas yang modern.
hanya boleh di dapur gitu ya. Kalau melanggar bisa dibunuh. Terus juga perbudakan ada lagi kan, zaman ISIS begitu kan. Orang bisa beli budak, kalau sudah jadi miliknya budak itu diapain juga boleh, diperkosa boleh, dibunuh juga boleh. Manusia kayak binatang, itu kan kayak zaman-zaman antah berantah yang ribuan tahun yang lalu. Tapi faktanya itu ada di zaman modern di tahun 2000-an. Ya, beberapa tahun yang lalu kan, ISIS itu kan baru sekitar ya 5, 6, 7, 10 tahun yang lalu. Faktanya ada ya karena Tuhan yang izinkan juga. Tuhan yang izinkan itu ya tentu rancangan Tuhan, bukan yang buruk ya. Meskipun ISIS itu berdampak buruk, tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan ingin mengajarkan umatnya bahwa ya ini tanda-tanda menjelang akhir zaman. ISIS itu belum apa-apanya kalau kau sudah dianiaya, dibunuh, banyak gereja dihancurkan, orang Kristen di Irak dianiaya, dibunuh, ya banyak mati yang martir. Itu baru awalnya saja. Supaya Tuhan izinkan itu terjadi atas dunia ini, kita orang percaya melihatnya dan kita bersiap-siap. Karena hari-hari menjelang kedatangan Tuhan akan jauh lebih buruk daripada orang-orang di Syria, di Mesir, di Irak ketika zamannya ISIS berkuasa. Percayailah saya, saudara. Saya sudah baca Alkitab dan saya membagikan apa yang benar. Saya yakin itu. Jadi kalau saudara ada di lingkungan pekerjaan di mana atasanmu itu ya diktator sekali, ya Tuhan izinkan terjadi atas kita. Ya. Ketika kita berada di lingkungan yang penuh dengan kejahatan, itu Tuhan izinkan terjadi atas kita. Supaya saudara tuh kelihatan sama tidak dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, atau menjadi pribadi yang berbeda. Yang seperti Kristus. Nah, pilihan di tangan saudara. Jadi, dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa dunia ini dalam kendali Tuhan. Dalam genggaman tangan Tuhan. Gak ada yang di luar genggaman tangan Tuhan. Semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terus siapa kita makanya menjadi orang yang sombong dan berkata, saya bisa mengendalikan dunia ini. Gitu ya, saudara ya. Bahkan Iron Man aja mati. Jadi siapa kita? Kemudian kita baca perikop berikutnya, di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak akan dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya, sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Jadi sang nabi dalam hal ini Habakuk sedang mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Kok Tuhan izinkan sih seperti itu? Ya aku tahu, misalnya kata Habakuk kalau kita baca bahasanya sehari-hari ya, yang membangkitkan orang Kasdim, orang-orang jahat terhadap kami itu yang aku tahu. Tapi kenapa kau diam ketika mereka menghukum kami, menyiksa kami? Bukankah matamu itu terlalu suci untuk melihat kejahatan? Apalagi yang mereka lakukan itu terhadap kami yang adalah anak-anakmu, bangsa pilihanmu, biji matamu. Tapi kok biarkan diri saja, kok berdiam diri saja, tidak berbuat apa-apa. Nah sekali lagi saudara, ya siapa kita? Bahkan Israel, Yehuda sebagai bangsa pilihannya pun Tuhan izinkan mengalami penghukuman yang luar biasa berat. Apakah Tuhan tidak bisa dengan kekuatannya menyentil dan membuat mati berdiri misalnya Nebukadnezar? Bisa. Tapi tidak dia lakukan. Dia izinkan Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menghancurkan bait Allah, menghancurkan istana raja, mengambil dan menguasai semua orang-orang hebat dan dibuang di Babel untuk dipekerjakan sebagai orang-orang di Babel. Apakah Tuhan tidak bisa menghentikan orang seperti itu yang berkuasa sehebat itu? Bisa dengan begitu mudahnya.
seperti orang membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan tidak izinkan. Seringkali kita dalam hidupan begitu berdoa, kenapa Tuhan? Aku udah hidup benar, orang itu hidup jahat, korupsi, tapi dia malah hidupnya diberkati Tuhan, dihormati orang. Kenapa Tuhan? Kok aku sudah hidup benar, tapi kok suamiku selingkuh, istriku tidak tunduk padaku, anak-anakku terikat dengan pergaulan dunia yang jahat. Kenapa Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan A, B, C, D, dan E? Seringkali kita mempertanyakan apa yang terjadi atas kita, seperti Habakuk sedang mempertanyakan itu kepada Tuhan, dan Habakuk itu nabi, sedangkan kita bukan. Kalau nabi saja bisa seperti ini, apalagi kita. Tapi ya sekali lagi, kita harus paham mestinya bahwa yang bisa terjadi di sekitar kita itu ya atas kehendak Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Bahkan ketika orang di samping kanan kita dibunuh dengan peluru yang ditembakkan dari senjata mesin atau senapan mesin yang sepersekian detik bisa mengeluarkan ratusan peluru, orang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita mati, bisa nggak kita tidak mati? Bisa kalau Tuhan mau. Lalu kalau kita tidak mati, apakah kita berarti menganggap diri kita hebat, kayak Gatot Kaca gitu, Superman gitu, bebas tidak mempan dengan peluru tajam begitu? Tidak, itu karena kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di atas dunia ini atas kehendak Tuhan. Dan ketika kita melihat itu semua terjadi di sekitar kita, mestinya membuat kita semakin hidup bergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan sanggup mengirimkan angin badai menyerang kita. Tuhan sanggup mengirimkan serigala, macan tutul, harimau, singa untuk menerkam kita. Tapi tentu bukan untuk menghukum kita jika saudara dan saya adalah anaknya. Tapi kita diajar dari singa yang sedang menerkam kita, bagaimana kita hidup bergantung pada Tuhan. Kita diajar ketika kita dianiaya oleh orang-orang lain yang lebih berkuasa, berpangkat dibandingkan kita. Kita diajar untuk menyikapi semua itu yang jahat, yang berat, penderitaan yang sedang kita alami itu dengan baik. Kita diajar untuk selalu merespon semua itu dengan baik. Yang baik ini tentu sesuai dengan ukuran kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita bisa melakukan itu dengan susah payah tentunya, saya yakin Tuhan akan pelihara. Sebab andai kata singa diizinkan menerkam kita, Tuhan berkata, satu helai rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepalamu kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi secara harafiah, singa bisa saja menerkam kita. Kukunya bisa saja diusahakan untuk merobek kulit kita dan daging kita. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, kuku itu tidak akan bisa menembus badan kita ini dan kita tidak akan berdarah dan terluka, tercabik-cabik. Nah, kalau kita sudah punya perspektif iman seperti ini, pemahaman seperti ini, ya makanya kan kita nothing tulus ke depan. Akhirnya kita kalau mengerjakan sesuatu dan berhasil mendapatkan berkat atau sesuatu yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan, kita mestinya tidak jadi tinggi hati. Andai kita melakukan sesuatu dan kita akhirnya lose di situ atau gagal di situ dan kita kehilangan banyak hal di situ, mestinya kita juga tidak terlalu harus berduka berkepanjangan. Sebab kita tahu itu berarti Tuhan izinkan. Tuhan izinkan supaya kita belajar dari kesalahan. Nah, kesalahannya makanya harus di breakdown supaya kita tahu salah kita di mana. Kemudian kita ketika mengerjakannya lagi, kesalahannya itu bisa tidak kita lakukan atau kita bisa hindari. Dan saya yakin ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita akan dalam tangan Tuhan tadi, di mana kita akan diangkatnya naik. Dan Tuhan kalau sudah mengangkat kita naik, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu jalan keluar buat kita, nggak ada orang kuat di dunia ini yang bisa menutupnya. Jadi di akhir zaman, kendali ada di pihak Tuhan, ada di tangan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Semoga di malam minggu ini dalam beberapa menit, karena hanya 17 ayat, sudah mendapatkan satu pencerahan. Semoga
dapat kita pahami, kita tidur dengan nyenyak di malam minggu ini. Besok jangan lupa ibadah di The Way. Kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong dan sekitarnya, Tangerang dan sekitarnya, saya undang datang ke gereja kami jam 11. Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari Serpong, ikuti ibadah live streaming jam 11 di channel YouTube ini, The Warriors. Akan khotbah seri tentang manusia akhir zaman. Yang spesifiknya saya beri judul, subtema manusia akhir zaman itu manusia yang yang bahasanya apa ya tadi ya? Saya lihat dulu, saya lupa tadi memberi judul tema. Manusia akhir zaman tuh manusia yang kalau kemarin kita sudah sering suka sama tahayul ya, suka sama dongeng gitu ya. Kemarin manusia akhir zaman tuh manusia yang mencintai dirinya sendiri ya. Kalau yang besok manusia akhir zaman itu manusia yang secara halafiah itu, secara lahiriah itu beribadah. Tapi hanya secara lahiriah, secara tampilan luar. Tapi dalamnya tidak beribadah. Nah, ini saya bagikan karena saya melihat, saya bukan menghakimi, saya melihat banyak tipikal orang yang mengaku Kristen itu beribadah hanya lahiriah. Ini firman buat saya, ini firman buat saudara, maka saya undang semua untuk belajar supaya kita di akhir zaman menjadi manusia akhir zaman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dan saya doa di sepanjang minggu ke depan, saudara menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi. Bahwa sehebat apapun kita, ada Tuhan yang luar biasa. Di mana Dia sanggup berbuat apapun. Mengizinkan terjadi atas kita seperti apapun. Dia itu yang maha kuasa. Maka jadilah manusia yang mulai belajar paling tidak mengerjakan hal kecil secara terbaik. Soal gagal atau berhasilnya, dialah itu kehendak Tuhan. Dan ketika kita gagal, kita bangun lagi. Ketika kita berhasil, kita tidak besar kepala. Ketika ritme seperti ini kita terus lakukan, saya percaya kita akan jadi manusia yang hidupnya benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Kayaknya sekian dulu Habakuk pasal yang pertama. Kita akan akhiri di malam minggu ini, hanya setengah jam saja kita bersama dalam Tadarus Alkitab. Saya berharap itu cukup, karena kita tidak terlalu mengejar target harus selesai kapan pembacaan Alkitab kita di Perjanjian Lama ini. Satu pasal saja sehari, yang penting kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau bisa setengah jam, andai kata tidak bisa, ya kita batasi hanya 1 jam. Jadi nanti ada di pasal-pasal berikutnya, di kitab berikutnya, di mana satu pasal itu bisa ratusan ayat. Mungkin kita akan bisa pecah-pecah satu pasal itu 3 kali pertemuan atau 3 hari. Nggak apa-apa, saudara ya. Yang penting pokoknya jangan lebih dari 1 jam. Sebab saya percaya kalau Bapak Ibu mengikuti Tadarus Alkitab ini lebih dari 1 jam, Bapak Ibu juga tidak akan maksimal, gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Kalau diberkati, boleh dibantu dalam doa, ya. Program ini, channel ini, pelayanan kami The Way, supaya semakin jadi terang dan garam bagi dunia dan Tuhan dipermuliakan. Dan jangan lupa untuk mendukung program ini di channel ini. Tolong di subscribe, di like, di share program ini kepada yang lainnya, dikenalkan kepada yang lainnya, dibantu kami supaya bisa channel ini semakin dikenal banyak orang, dan akhirnya banyak orang mengikuti program Tadarus Alkitab ini, dan tentu akhirnya menjadi orang-orang yang Kristen yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Gitu ya saudara ya. Terima kasih, sampai hari Minggu besok ya, kita ketemu dalam program ibadah Minggu Raya kita.
Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, di malam minggu ini kami boleh selesaikan tadarusan Alkitab Habakuk 1. Terima kasih, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, selamat malam minggu, dan sampai jumpa di ibadah minggu raya esok. God bless you.